Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang sekali berjumpa denganmu. Iya, terima kasih, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini, Ami? Kabar saya baik, Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga Ami ingin bercerita dengan saya. Iya, Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silahkan. Apa yang kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut masalah saya diketahui banyak orang, Bu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini, saya akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai seorang konselor. Nah, salah satu asas itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami ini dapat segera teratasi dan menemukan jalan keluarnya yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi ya. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada saya? Saya ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Ami. Begini, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Gimana ya, Bu? Bisakah kamu ceritakan lebih jelasnya? Bu, begini. Saya masuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Bu. Tapi, Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. jadi begini, Bu. Kan orang tua saya mengambil kan orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan. Sedangkan saya keinginan saya itu mengambil jurusan manajemen, Bu. Seandainya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka, sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan. Tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu, sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya takut nantinya dalam proses perkuliahan saya tidak mampu karena tidak menginginkan jurusan itu. Saya bingung, Bu. Hmm. Berada di posisi kamu saat ini pasti sangat sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya, Bu. Jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan yang saya mau. Saya takutnya nanti saya tidak serius dalam belajar serta tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa jadi kurang pede berbicara di kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan. Terus di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk dalam jurusan ini, jurusan yang saya tidak inginkan itu, Bu. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya. Tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa. Iya, Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Itu berarti kamu sulit memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya, Bu. Bagus. Berarti Ami sudah memahami masalah yang sedang dialami.
Ya, mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah, Bu. Dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya. Karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus. Saya yakin Anda bisa menentukan pilihan. Ya, Bu. Saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Ami simpulkan dalam pertemuan kali ini? Jadi, saya harus menentukan pilihan saya. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu saya lebih memilih orang tua. Saya harus lebih berbakti kepada orang tua saya meski saya harus kecewa, Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega. Kebingungan saya sekarang mulai berkurang. Jangan sungkan jika ada yang kamu bicarakan bersama. Hubungi saja saya ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.